Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan kita pada hari ini. Ya, perkenalkan nama kakak Afida Muniragea, kakak di sini sebagai pemimpin kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum apa itu konseling kelompok? Belum tahu, Kak. Jadi, konseling kelompok ini adalah kegiatan interaksi sosial antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok yang membahas permasalahan dari tiap-tiap anggota kelompok dan menemukan alternatif atau penyelesaian masalah terhadap masalah yang dialaminya. Adapun tujuan dan manfaat dari konseling kelompok ini untuk memperoleh pemahaman kematangan diri sendiri, selanjutnya untuk melatih kepercayaan diri kita dan memahami keadaan dan kebutuhan setiap permasalahan dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, di konseling kelompok ini ada 4 tahap ya. Yang pertama ada tahap pembentukan. Tahap pembentukan inilah yang sedang kita lakukan. Di sini kita tahu apa itu konseling kelompok, tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya ada tahap peralihan. Nah, tahap peralihan ini transisi dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan. Nah, selanjutnya ada tahap kegiatan. Nah, disitulah kita akan membahas permasalahan dan menemukan solusinya. Dan yang terakhir itu ada tahap penutup ya. Disitulah kita akan mengakhiri dari kegiatan kita ini. Nah, teman-teman semuanya diharapkan untuk saling terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Terus juga menjaga kesopanannya ya. Kalau misalnya mau berbicara, angkat tangan terlebih dahulu. Dan selanjutnya apapun yang kita bahas di sini tolong untuk dirahasiakan. Nah, teman-teman sekalian udah tahu belum nama-nama teman sekalian ini? Belum, Kak. Jadi untuk kita bisa saling mengenal, kita perkenal nama dulu ya sekalian bermain games. Jadi nama gamesnya ini rangkaian nama. Contohnya, nama kakak siapa? Amanda. Sama warna kesukaannya ya. Warna kesukaannya Warna merah. jadi nanti nama kakak ini nyebutkan nama dia dulu, baru warna kesukaannya, baru sampai seterusnya gitu ya. Dimulai dari kakak ini dulu. Baik, nama saya Amanda, warna kesukaan saya merah. Nama dia Amanda, warna kesukaannya merah. Nama saya Ami, warna kesukaan saya biru. Nama dia Amanda, warna kesukaannya merah. Nama dia Ami, warna kesukaannya biru. Nama saya Suni, warna kesukaannya coklat. Nama dia Amanda, suka warna merah. Nama dia Ami, suka warna biru. Nama dia Umi, suka warna coklat. Nama saya Dini, suka warna oranye. Nah, jadi teman-teman udah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, jadi kakak tegaskan kembali bahwa konseling kelompok ini adalah interaksi sosial antara pemimpin kelompok dengan anggota kelompok, membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap-tiap anggota ini dan menemukan alternatif atau penyelesaian masalah yang dialaminya. Adapun tujuan manfaatnya itu untuk meningkatkan kepercayaan diri, memahami diri sendiri dan memahami keadaan dan kebutuhan dari masalah-masalah tersebut. Nah, di sini teman-teman bersedia nggak untuk melakukan tahap selanjutnya? Siap. Apakah tempat duduk teman-teman sudah nyaman atau masih ada yang belum nyaman? Sudah, Kak. Oke, baik. Jadi teman-teman, kan konseling kelompok ini kita akan membahas permasalahan dari teman-teman sekalian. Nah, masalah yang paling penting itulah yang kita bahas terlebih dahulu ya. Contohnya itu masalah dari pribadi kita lah yang sedang kita alami pada saat ini, misalnya kurang percaya diri, misalnya stres atau susah tidur gitu, atau kesulitan dalam belajar. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk mengemukakanlah masalah yang dialaminya untuk saat ini. Dimulai dari sebelah kiri saya mungkin.
Ya, masalah yang saat ini saya hadapi itu saya sulit untuk membagi waktu suka karena kan di pagi sampai sore tuh kadang sampai sore saya kuliah, terus saya juga ikut organisasi di masyarakat di desa saya. Nah, kadang itu dia kumpulannya memang malam, tapi nggak ada waktu untuk saya ngerjain tugas perkuliahan gitu. Itu saya sulit lah bagi waktu itu. Oh, jadi sulit ya kan membagi waktu, mana yang terlebih dahulu didahulukan, takut ketabrak, takut mengecewakan yang lainnya. Kepada kakak Sumi mungkin Masalah yang sering saya alami akhir-akhir ini, saya kesulitan tidur. Saya padahal udah capek sekali, ada banyak kegiatan di siang harinya dari pagi sampai sore, terus malam kan seharusnya istirahat, waktunya untuk tidur, tapi di waktu itu saya malah nggak bisa tidur sampai tengah malam. Jadi saya berusaha untuk tidur itu sekali-sekali, padahal sudah mengurangi bermain handphonenya. Ya, nah, berarti padahal siang harinya itu banyak ya kegiatannya, tapi malamnya susah untuk tidur ya. Oke, kepada Kak Ami untuk menyampaikan masalahnya. Baik, permasalahan saya tentang ini yang sedang saya hadapi yaitu mungkin pemahaman orang tua ya terhadap saya eh, kayak kayak saya kan kuliah sambil kerja nih kan. Jadi mungkin saya nggak bisa membagikan waktu kayak untuk pekerjaan rumah, juga mungkin kondisi saya nih yang kira-kira capek loh, aku udah capek kali loh gitu. Kayak jadi mungkin ya orang tua tuh nggak ngerti bahwa saya itu nggak capek ya, orang tua paling tercapek gitu. Jadi kita nih anak nih nggak pernah capek, dan posisi saya kuliah kerja terus pulang malam jam 9 atau jam 8, jadi kayak ya mungkin kontribusi saya di rumah itu mungkin nggak seaktif dulu, kayak mungkin lebih pekerjaan rumah lah, misalnya aku apa segala macam mungkin agak terbatas. Jadi ya orang tua saya itu nggak ngerti tentang hal itu. Mungkin saya ngeluh, kadang saya ngeluh aku capek loh gini, alah gitu capek gitu, selalu digituin gitu kan. Jadi saya merasa ya jadi juga saya nggak kalah suka kagak sama orang tua gitu. Kayak aku capek loh, tolong ngertiin lah gitu. Kayak masa dirimu orang tua aja yang capek, aku ngerti loh, aku ngerti posisinya orang tua itu gimana, kayak nyari uang juga capek, tapi anak kan juga bisa capek gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya kepada Kak Ami sudah menceritakannya. Selanjutnya kepada Kak Amanda untuk menyampaikan masalahnya. Baik, jadi permasalahan saat ini adalah saya sulit banget yang namanya untuk cari teman belajar. Karena kan apalagi kita di semester 4 ini belum menemukan teman yang memang cocok banget untuk dijadiin teman belajar. Karena kan teman belajar itu bukan hanya untuk belajar aja, tapi dia bisa meluangkan waktunya, dia bisa rela menyisihkan hal-hal yang lain untuk kepentingan pendidikannya terlebih dahulu gitu. Dia kesampingkan main-main, dia kesampingkan hal-hal yang nggak penting. Jadi lebih fokuskan dulu tujuan dia yang untuk kuliah itu daripada hal-hal yang lain. Terus saya belum menemukan gitu permasalahan saya saat ini. Oke, baik, terima kasih kepada Amanda yang sudah menyampaikan masalahnya. Nah, jadi teman-teman sekalian mau kita bahas terlebih dahulu yang masalah apa gitu dari berempat ini. Kayaknya Masalah Amanda. Mungkin masalah Amanda ini sulit mencari teman ya kan. Iya. Teman ini kan selalu ngasih dukungan, sangat perlu ya untuk kita. Nah, jadi Amanda boleh dijelaskan kembali dengan penjelasan yang sedikit lebih panjang tentang masalahnya gitu. Jadi saya itu jadi orang yang nggak terlalu deket sama siapapun gitu. Saya netral aja orangnya. Tapi hal itu yang membuat saya jadi sulit untuk menemukan teman yang benar-benar deket sama saya gitu. Apalagi kan kayak misalnya teman mau ke kantin bareng, mau pulang bareng, itu saya belum ada teman yang benar-benar deket. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan harus
memiliki teman belajar gitu kan. Jadi ada temen yang memang dia bersedia mau sama saya, tapi dia nggak menyempatkan waktunya juga. Dia masih alasannya masih sibuk di luar, masih ada kerjaan lain. Tapi kan menurut saya fokus utama yang sekarang itu adalah belajar, yaitu pendidikannya, perkuliahannya. Itu dulu yang harus difokuskan. Hal yang lainnya itu bisa dikesampingkan dulu. Jadi saya merasa bahwa kenapa sih belum ada yang mau deket sama saya? Emang saya salahnya di mana gitu? Saya juga aktif kok. Saya bisa berpikir apa maksudnya berbagi pendapat juga, bertukar pendapat. Nggak yang saya model diem-diem aja. Saya mau bekerja, saya mau yang lain lah gitu. Tapi kenapa sulit banget bagi diri saya untuk menemukan teman-teman yang memang benar-benar deket sama saya gitu. Apalagi masalah belajar. Baik, terima kasih kepada Amanda yang sudah menjelaskan masalahnya. Mungkin karena Amanda ini netral, jadi teman-teman yang lain yang udah ketat gini, ya udah itu aja. Karena Amanda netral, ada pun yang mau bersedia, tapi dia nggak fokus sama Amanda gitu kan. Dia pola fokus yang lain, yang gitu. Jadi teman-teman sekalian boleh ngasih pendapat atau saran terhadap Amanda ini, dimulai dari Dwi mungkin. Ya, untuk Manda, kenali dulu teman-teman sekelas itu gimana kepribadiannya. Kan Manda udah semester berapa? 4. Semester Semester 4. Nah, dari semester pertama itu Manda untuk mencari teman belajar itu bisa kayak kenali kepribadiannya, dia sukanya apa gitu kan. Kan Manda cari teman belajar, cari teman-teman yang memang ambis, memang yang diprioritaskan itu perkuliahannya, memang dia benar-benar teguh untuk belajar gitu. Nanti setelah Manda tahu siapa orangnya, Manda bisa deketin tuh, ya kan? Kayak tadi Manda juga orangnya care, bisa berbagi cerita, nggak yang diem-diem aja, mau bekerja gitu kan. Itu sih kita kenali dulu kepribadian teman-teman kita tuh gimana, kita lihat kesehariannya gimana. Itu menurut saya. Baik, terima kasih ya kepada Dwi. Bagus ya saran dan pendapatnya. Selanjutnya kepada Umi. Menurut saya kalau mencari teman benar ya apa yang dibilang sama Dwi, mengenali kepribadiannya juga. Terus juga kita mencari teman itu kayak cari teman yang sefrekuensi gitu bilang. Terus cari teman yang sependapat sama pemikiran kita. Terus kalau bisa dianya yang nggak terlalu apa ya dibilang, suka ngomong yang keras-keras gitu, yang halus gitu supaya juga kita ngerasain nyaman, terus juga kita ngerasa aman gitu kalau kita lagi interaksi sama dia. Baik, terima kasih kepada Sumi. Bagus ya kasih pendapatnya. Nah, selanjutnya kepada Ami. Baik, pendapat saya benar apa yang bilang Dwi sama Sumi tadi mengenai mencari teman itu harus pandai-pandai lah kita memilih gimana personality dia, gimana karakternya, gimana cocok nggak sama kita, baik nggak orangnya. Kemudian kita harus cari orang-orangnya tuh sefrekuensi sesuai dengan Umi bilang. Kemudian kan mengenai sulit untuk menemukan teman belajar kan, sama-sama harus nyari ya teman-teman yang ambis. Kita nggak bisa bergaul atau mencari teman yang kayak yang nggak mau tahu. Kan ada orang yang kayak nggak mau tahu, cuek aja gitu. Contohnya foya-foya kemana ke sini, tapi perkuliahan itu di nomor 2 kan. Sedangkan kita di sini ngapain? Kita kan kuliah kan. Jadi prioritas kita tuh di situ kuliah, belajar. Jadi yang lain-lain tuh disampingkan. Jadi kan ya harus cari temannya tuh yang sama kita. Kemudian seperti Manda bilang, dia nggak punya teman dekat sedekat itu. Dia orangnya netral, di mana aja bisa nih nyambung, di mana aja. Tapi kan kita pasti harus harus adalah satu kalau nggak 2 orang yang benar-benar dekat sama kita, tahu kita tuh gimana, personality kita, karakternya gimana. Jadi mungkin ada saat kita tak buat salah atau entah apa, nggak saling baper nih. Jadi kita tahu sifatnya tuh kayak gitu, ya udah, jadi paling udah baik aja sendiri kayak gitu. Jadi kayak udah saling memaklumi lah gitu kan orangnya kayak mana. Mungkin Manda belum ngebuka hati kali ya untuk menemukan teman yang benar-benar apa. Mungkin
pas itu mungkin udah ketemu nih, udah cocok. Mungkin karena Manda mungkin orangnya netral, nggak terlalu ngedip atau sama si kawan ini, mungkin dia nyariknya ke yang lain kali, yang lebih aware lagi sama-sama, mungkin apa kali ya. Jadi mungkin sarannya ya Manda lebih membuka hati lah gitu. Udah gitu aja sih pendapat saya. Baik, terima kasih ya kepada Ami. Bagus ya apa yang dibilang Ami ini. Jadi Manda, memang benar ya apa yang dibilang teman-teman semuanya ini, harus memilih teman yang sefrekuensi, yang cocok sama Manda, yang nggak hanya untuk foya-foya, yang nggak hanya untuk gengsi-gengsian itu pertemanan gitu kan. Terus mempunyai tujuan yang sama gitu kan. Jadi harus punya tujuan yang sama, jadi bisa mendapatkan teman gitu, jangan mau dimanfaatkan aja gitu betul, kan. betul. Jadi saling bermanfaat lah kita itu kan sama saling. teman gitu. Jadi teman-teman sekalian, sepertinya udah gak bosan ya. Iya kak. Kita boleh lah ya main games dulu untuk mengurangi kebosanan kita. Boleh. Jadi teman-teman diharapkan berdiri terlebih dahulu ya. Boleh. Apa? Mundur lagi Ami. Ya Allah, ketinggian. Kita pede. Nah, jadi nama games ini botak, batu, batik. Apa gimana ya? Botak, batu, batik. Jadi kalau botak megang kepala, batuk megang mulut, dan batik megang baju ya. Gitu. Jadi ikut apa yang saya bilang saja ya, jangan ikutin gerakan saya. Kita mulai ya, botak. Batuk. Batik. Batik. Botak. Botak. Batuk. Batik. Botak. Batik. Udah kayak bagus. Botak, batu. Jadi teman-teman sekalian, kakak tegaskan kembali bahwa apa yang kita bicarakan di sini cukup di sini aja, jangan sampai dibawa dari luar kelompok ya, cukup di sini saja. Jadi teman-teman, kita sudah tahap pengakhirannya, kegiatan kita ini akan segera berakhir. Diharapkan teman-teman untuk mengungkapkan kesannya ya terhadap bimbingan kita kali ini secara sukarela. Baik, kepada teman-teman yang mau mengungkapkan, saya silakan. Kepada Ami. Baik, terima kasih pada baik, kesan saya terhadap kegiatan pada hari ini, pemimpin kelompoknya sangat amat antusias ya, dan teman-teman yang lain juga beraktif dalam berpartisipasi. Terus juga kesan saya juga dapat informasi baru lagi tentang permasalahan ini, gimana cara teman untuk teman belajar gimana. Itu aja sih yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih ya kepada Ami. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pesannya lagi? Jadi teman-teman sekalian, sudah tahu belum apa itu BMB3? Nggak tahu Kak. Jadi BMB3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi di sini teman-teman diharapkan untuk mengungkapkan BMB3-nya. Dimulai dari Amanda dulu. Baik. Jadi saya berpikir bahwa saya memang berpikir ternyata memang saya kurang membuka diri gitu, seperti kata Ami tadi. Saya terlalu netral, terlalu biasa aja sama teman, semua itu sama, nggak ada yang saya anggap spesial gitu, karena memang saya belum menemukan teman-teman yang memang masuk ke diri saya gitu. Dan juga saya merasa bahwa diri saya terlalu menutup lah gitu kan, belum terbuka terhadap siapapun. Dan juga saya memang tipe yang sulit untuk dekat sama orang sebelum mereka yang mau mendekati saya gitu kan. Terus juga bertindak. Nah, jadi tindakan yang saya ambil, mungkin saya sekarang akan lebih membuka diri dan lebih memahami, dan juga lebih mencari tahu teman-teman mana sih yang mau bisa saya ajak belajar bareng. Saya harus cari teman yang
setujuan bareng gitu untuk ambis dan juga untuk belajar bareng, dan juga saya akan bertanggung jawab tentang diri saya untuk lebih membuka diri dan mendekatkan diri ke teman-teman yang lain. Makasih ya Amanda udah menyampaikan mimpi-mimpinya. Baik, kepada Ami, silakan. Baik, saya berpikir dari pembahasan kita hari ini mungkin benar kita harus harus pintar-pintar memilih-milih teman yang mana yang baik untuk kita. Kemudian saya merasa kita harus aware ya sama diri kita sendiri, juga harus tahu gimana mana saja yang bisa teman yang bisa diajak untuk kerjasama. Belajar itu sulit ya. Kadang kita cocok sama teman itu hanya untuk mungkin seru-seruannya aja, main-mainnya aja. Pas diajak diskusi apa kayak kok kayak gini ya gitu kan, kayaknya nggak cocok deh sama kita gitu. Kemudian saya bertindak, tindakan saya yaitu saya lebih dapat memilih teman mana yang untuk seru-seruan, yang mana yang bisa diajak diskusi, yang benar-benar betul-betul belajar yang mana. Kemudian saya bersikap lebih untuk dari saya sendiri, lebih mungkin harus terbuka juga, mungkin gak hanya Manda saja, mungkin saya juga harus lebih terbuka ke bisa melihat mana teman-teman yang mana ya kan yang bisa diajak diskusi, gak hanya itu aja. Mungkin saya harus bisa bertanggung jawab tentang pilihan saya, yang saya pilih gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih ya kepada Ami yang sudah menyampaikan PMB3-nya. Selanjutnya kepada Umi untuk mengungkapkan PMB3-nya. Jadi saya berpikir bahwa saya harus memilih teman yang dapat diajak berdiskusi, belajar bareng, terus tidak hanya untuk bermain-main saja. Saya merasa sedikit, saya juga merasakan sedikit hal yang sama dengan Amanda, juga menemui teman yang sefrekuensi. Terus saya bertindak untuk memberikan kesan yang baik kepada teman-teman yang baru saja aku kenal, supaya mereka mau berteman dengan saya dan juga bisa diajak berdiskusi. Dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan kepada teman-teman. Baik, terima kasih kepada Umi yang menyampaikan PMB3-nya. Selanjutnya kepada Dwi. Menurut saya berpikir bahwa ternyata memilih teman untuk belajar itu sulit ya, apalagi dengan keadaan kita atau terkhususnya Amanda yang memang udah semester 4 ya, belum menemukan ruang belajar yang cocok gitu. Saya merasa bahwa teman belajar ini sangat penting ya untuk kita berkembang, untuk kita mengungkapkan semua pikiran kayak pendapat gitu kan. Terus saya bertindak, mungkin saya juga mengalami itu dulu, tapi sekarang mungkin saya sudah dapat ya. Saya bertindak seperti yang saya bilang tadi, kayak mengenali dulu kepribadian yang bagaimana, kita pahami dulu karakter yang bagaimana, dia suka ya, dia memprioritaskan Kemana belajar? kuliah yang belajar atau yang kuliah sebagai cuman gaya-gayaan untuk gengsi gitu, aku kuliah gitu. Iya. Status Terus, sosial. status sosial benar. Iya. Kemudian saya bersikap setelah saya mendapatkan teman belajar, sebisa mungkin saya juga menjaga sikap saya terhadap teman saya itu biar sama-sama enak, Iya. biar enjoy gitu kan, nggak saling menyakiti gitu. Kemudian saya juga bertanggung jawab atas pilihan saya, atas perbuatan saya gitu, untuk telah memilih teman belajar yang mungkin yang nantinya akan didapatkan. Baik, terima kasih kepada Dwi yang sudah menyampaikan PMB3-nya.
Baik, selanjutnya teman-teman boleh ngasih saran tentang pertemuan kita berikutnya. Bagaimana, apakah dengan situasi yang nyaman? Bolehlah menyampaikan sarannya pada Dwi. Saran saya untuk pertemuan berikutnya kita cari lokasi yang lebih happy mungkin ya, yang lebih kayak cari Terbuka. suasana yang berbeda dari ini. Kemudian nanti kita bahas, kita kan punya masalah nih masing-masing, nanti kita bahas tuh, bisa masalahnya satu-satu dibahas gitu kan. Terus masalah nggak mungkin kita cuman masalah Manda aja, masalah Manda juga mungkin kita juga pernah merasakannya gitu. Kasih ya kepada Dwi yang memberikan sarannya. Kepada teman-teman ada lagi yang mau memberikan saran? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya teman-teman diharapkan ya untuk memberikan pesannya terhadap kegiatan kita hari ini. Dimulai dari Amanda. Baik. Jadi saya memberikan pesan terima kasih juga buat teman-teman yang udah memberikan saran-sarannya tadi kepada saya. Saya harus memahami teman-teman yang lain, saya harus membuka diri gitu. Jadi pesan saya untuk pembicaraan dan konseling pada hari ini cukup baik. Semoga kita bisa membahas hal yang lebih membuat pengembangan diri kita lebih maju gitu. Baik, terima kasih ya kepada Amanda udah memberikan pesannya. Selanjutnya kepada Anu. Baik, pesan yang dapat saya sampaikan itu pesan yang dapat saya dapat dari kegiatan kita pada hari ini, ya harus pandailah memilih teman baik. Nah, pokoknya saling saling, gak hanya kita aja yang dapat manfaatnya, dia juga dapat manfaatnya dari kita. Jadi kita mungkin dapat, dia cocok nih sama kita teman belajar, jadi kita berusaha untuk dia juga harus bisa sama-sama dapat, aku juga bisa jadi teman belajar dia gitu, hanya dia aja. Jadi saling lah pokoknya. Keren banget. Terima kasih ya kepada Ami. Selanjutnya kepada Umi. Dan dari saya semoga apa yang ada belajar yang pas dan juga bisa diajak berdiskusi. Baik, terima kasih kepada Umi. Selanjutnya kepada Dwi untuk menyampaikan pesannya. Saya pesan untuk kita, semoga kita selalu diberikan kesehatan, terkhususnya untuk Anda, semoga cepat mendapatkan teman belajar ya, biar mengembangkan diri juga kan, gitu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pesannya. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi dari awal kegiatan kita sampai akhir kegiatan kita ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.